Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's presentation is entitled Google Translate as English Learning Tool Assistant for Non-English Department Students, View from Student Perceptions. I'm Salasia from Universitas Muhammadiyah Parepare. Jadi apa yang akan saya presentasikan hari ini adalah bagaimana penggunaan Google Translate sebagai alat bantu belajar bagi mahasiswa di luar jurusan pendidikan bahasa Inggris dan ditilik dari persepsi mahasiswa terkait Google Translate sebagai alat bantu tersebut. Nah, kita masuk ke introductions. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa penelitian ini dilakukan. Kita semua sudah tahu bahwa Google Translation itu adalah salah satu alat bantu yang sangat penting bagi mahasiswa yang bisa membantu mereka untuk menerjemahkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Dan juga sangat membantu terkait dengan penelitian mereka atau tugas-tugas kuliah mereka. Nah, banyak peneliti sudah sudah meneliti tentang pentingnya Google Translate ini sebagai alat bantu belajar. Tetapi masih sedikit penelitian yang fokus tentang Google Translate sebagai alat bantu belajar untuk mahasiswa di luar jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, penelitian saya ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menampilkan bagaimana Google Translate ini membantu jurusan pendidikan di luar pendidikan bahasa Inggris dan ditilik dari bagaimana pendapat mereka terkait dengan penggunaan Google Translate tersebut. Nah, untuk research method, penelitian ini menggunakan qualitative research terkhusus studi kasus. Nah, partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 10 mahasiswa jurusan non-pendidikan bahasa Inggris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare. Peneliti melakukan interview melalui WhatsApp Voice untuk mengambil data dari partisipan. Kemudian, data yang diperoleh itu dianalisis dengan menggunakan pola Miles and Huberman. Nah, pola Miles and Huberman ini terdiri dari data collection, data display, data reductions, and conclusion. Jadi data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara via WhatsApp tersebut, kemudian direduksi sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kemudian setelah direduksi, didisplaykan. Kemudian setelah didisplay itu kami mengambil kesimpulan terkait bagaimana pendapat mahasiswa tentang penggunaan Google Translate sebagai alat bantu belajar. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, hasil pertama tentang bagaimana pendapat mereka mengenai konten dari Google Translate dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, hasilnya mereka mengatakan bahwa the available content was very helpful in enriching their vocab. Jadi konten Google Translate itu sangat membantu mereka untuk memperkaya pengetahuan kosakata mereka. Kemudian mereka juga mengatakan, partisipan dari penelitian ini mengatakan bahwa hasil terjemahan Google Translate itu bisa membuat mereka belajar kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. The performance was quite easy to understand, which is how to pronounce the words or the sentence. Selain itu, alat bantu Google Translation ini mudah dipahami oleh mahasiswa non-pendidikan bahasa Inggris dan membantu juga mereka untuk melatih kemampuan kosakata mereka dari segi penyebutan. Kemudian berikutnya, sometimes student quote some irrelevant translation of the word. Jadi kadang-kadang siswa pun sebenarnya mendapatkan bahwa hasil terjemahan itu tidak terlalu akurat. Kemudian kadang-kadang makna yang mereka dapatkan dari hasil Google Translate itu tidak terlalu cocok dengan bidang mereka. Itu yang terjadi. Nah, kemudian tema yang kedua dari hasil penggunaan Google Translate sebagai alat bantu belajar adalah ditilik dari features, dari fitur-fitur Google Translate dalam membantu pembelajaran bahasa Inggris. Nah, hasilnya bisa dilihat di tabel ini menunjukkan bahwa ada 3 tipe dari fitur Google Translate, yaitu ada camera mode, ada direct typing, dan ada voice mode. Nah, kemudian siswa menggunakan direct typing features of Google Translate untuk menyelesaikan tugas
dari dosen-dosen mereka atau guru-guru mereka. Nah, student jarang menggunakan mode kamera. Kemudian mode kamera itu hanya bagus untuk menerjemahkan artikel, buku, atau teks-teks printed lainnya. Itu tapi tidak dengan tulisan tangan. Jadi kalau ada tugas dari tulisan tangan itu nggak bisa melalui Google Translate. And then berikutnya, student pengakuan mereka itu jarang menggunakan mode kamera. Jadi mode kamera tadi itu cuma bagus digunakan untuk yang printed, yang tercetak. Kemudian penggunaan mode voice dalam Google Translate itu lumayan bagus menurut mahasiswa tentang bagaimana menyebutkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, voice mode ini tidak akan efektif kecuali jika tidak akan efektif ketika siswa menyebutkan kata itu tidak tepat, gitu ya. Jadi semua fitur yang disediakan oleh Google Translate itu cukup membantu siswa dalam menerjemahkan tugas-tugas kuliahnya, namun ada keuntungan dan ada kelemahannya juga. Nah, kemudian berikutnya pendapat mereka terkait dengan fasilitas yang difasilitasi oleh Google Translate sebagai alat bantu belajar bahasa Inggris. Nah, Google Translate was available in online and offline mode, the easier to student to use in every situation, especially in learning process. Nah, bagusnya si Google Translate ini, dia tersedia dalam mode online and offline. Jadi, mudah mereka mengakses. Ketika mereka mempunyai banyak kuota, mereka akan menggunakan mode online, tapi ketika ternyata mereka mempunyai kuota yang agak terbatas, mereka bisa menggunakan dengan mode offline. Nah, berikutnya banyak bahasa di Google Translate itu yang bisa membantu mereka. Jadi bukan cuma Inggris ke Indonesia atau Indonesia Inggris, tapi banyak bahasa-bahasa pilihan yang tersedia di situ yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Itu. Kemudian berikutnya mahasiswa merasa lebih nyaman dengan banyaknya display menu dari Google Translate ini. Berikutnya ada pembatasan karakter pada saat mereka mau menerjemahkan. Jadi pengakuan mahasiswa bahwa ketika mereka mau menerjemahkan itu tidak bisa sekaligus. Jadi contoh mereka ada 20 halaman, tidak bisa sekaligus 20 halaman. Mereka mesti memasukkan sedikit-sedikit untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian ya ini tadi terkait dengan kuota. Jadi mereka ada permasalahan ketika mempunyai kuota yang terbatas. Nah, berikutnya tentang servis dari pendapat siswa terkait dengan servis yang difasilitasi, servis yang disiapkan oleh Google Translate. Nah, bisa dilihat di sini, student menggunakan online translation mode in learning English. Jadi mereka rata-rata menggunakan mode penerjemahan online ketika belajar bahasa Inggris. Kemudian beberapa siswa juga mengetahui bahwa ada mode offline-nya, tapi mereka rata-rata menggunakannya secara online. Kemudian offline translation ini kalau dari segi mode offline-nya cukup membantu siswa katanya dalam proses belajar, terkhusus ketika mereka mempunyai data internet yang terbatas. Nah, tapi mereka mengakui bahwa online translation itu lebih efektif dibandingkan dengan offline translation. Nah, Google Translate ini bagusnya juga menurut mahasiswa itu free to download. Jadi bebas saja mereka download baik di application store yang membuat mereka lebih mudah mengaksesnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan dari hasil tabel tersebut bahwa Google Translate itu adalah aplikasi yang bagus untuk mensupport, untuk membantu siswa non-pendidikan bahasa Inggris dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian aplikasi ini sangat membantu mereka dengan varietas, dengan berbagai jenis fitur seperti ada direct typing translate, ada kamera translate, ada offline translate, ada voice-nya, dan juga mudah digunakan untuk memperkaya kemampuan kosakata mereka, memperkaya kalimat-kalimat bahasa Inggris mereka, dan menerjemahkan kata-kata yang tepat. Nah, Google Translate ini masih ada kekurangannya, itu kadang-kadang agak lemah dalam menerjemahkan istilah-istilah tertentu yang mungkin sesuai dengan jurusan mereka. Kemudian hasil lain menunjukkan bahwa
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu lebih bagus menggunakan secara online dibandingkan yang offline. Oke, nah dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hampir semua mahasiswa yang kami wawancarai menyatakan bahwa Google Translate itu alat bantu yang sangat berguna bagi mereka dalam menerjemahkan baik kata maupun kalimat. Kemudian Google Translate itu bisa membantu mereka untuk mencari new words, kata-kata yang mudah atau makna-makna kalimat. Kemudian Google Translate itu bisa mempunyai beberapa fitur seperti ada mode kamera, voice mode, and mode suara dan pengetikan langsung. Namun ada kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka menggunakan banyak variasi fitur dari Google Translate itu. Ada beberapa yang mengkomplain, mengeluh bahwa hasilnya tidak terlalu tepat katanya. Ada kadang-kadang maknanya yang tidak relevan, kemudian ada masalah kesalahan terjemahan ketika mereka menggunakan mode kamera dan mode suara. Nah, ini direkomendasikan untuk menggunakan Google Translate secara online supaya hasilnya lebih maksimal. Karena ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses kalau terkoneksi dengan internet. Nah, terutama katanya kalau mau menerjemahkan melalui fitur kamera, voice translation, menerjemahkan secara suara itu atau menerjemahkan kalimat-kalimat panjang. Jadi sangat disarankan untuk menerjemahkan secara online untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya, bagaimana Google Translate bisa menjadi alat bantu bagi siswa atau mahasiswa di luar jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih, thank you, terima kasih.